Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Ramdhani dari kelas C, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi mengenai kurikulum merdeka. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Curriculum and Material Development yang diampu oleh Bapak Junaidi, SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Namun, sebelum lebih jauh membahas tentang kurikulum merdeka, ada satu pertanyaan yang sering muncul: mengapa kurikulum terus berubah? Nah, seperti yang kita tahu, sebelum kurikulum merdeka, Indonesia pernah menggunakan KTSP dan kurikulum 2013. Pada tahun 2024, kurikulum merdeka mulai diterapkan secara luas. Nah, perubahan ini terjadi karena masyarakat terus berkembang, teknologi semakin maju, dan kebutuhan peserta didik juga berubah. Artinya adalah kurikulum tidak boleh bersifat kaku, ia harus terus beradaptasi agar pembelajaran tetap relevan dan mampu mempersiapkan siswanya menghadapi tantangan zaman. Nah, apa itu kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka adalah kurikulum berbasis kompetensi yang memberikan keleluasan bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan potensi siswa. Fokus utama dari kurikulum ini adalah pada pembelajaran yang esensial, pendalaman konsep, serta penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, ada tiga ciri utama kurikulum merdeka. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dan yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga itu fleksibilitas pembelajaran yang memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun struktur kurikulum merdeka. Nah, struktur kurikulum merdeka ini terbagi menjadi tiga komponen utama. Yang pertama itu program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan yang terakhir proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Nah, kita akan membahas satu persatu, di mana program intrakurikuler ini adalah kegiatan pembelajaran inti di dalam kelas sesuai dengan mata pelajaran. Siswa belajar untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP yang ditentukan. Nah, yang kedua ada program ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan di luar jam pelajaran seperti pramuka, seni, dan olahraga yang bertujuan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Dan yang terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan berbasis proyek untuk membantu karakter siswa seperti gotong royong, kreativitas, dan kemandirian. Nah, adapun asesmen dalam kurikulum merdeka, ada tiga asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama asesmen diagnostik, dan yang kedua asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, asesmen diagnostik ini dilakukan dari awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa. Nah, sedangkan asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk membantu perkembangan siswa. Yang terakhir, asesmen sumatif ini dilakukan di akhir untuk melihat sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun alokasi waktu. Nah, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam pengaturan waktu belajar. Nah, sekolah memiliki kewenangan menyesuaikan alokasi waktu, termasuk untuk proyek P5 yang dapat mengambil sekitar 20-30% dari total jam pelajaran per tahun. Nah, untuk perangkat ajar merupakan alat bantu bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Perangkat ini meliputi modul ajar atau RPP versi kurikulum merdeka. Meliputi juga tentang produk dari proyek P5, buku non-teks, media pembelajaran digital atau cetak, dan juga video pembelajaran. Nah, semua perangkat ajar tersebut mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu atau CP adalah kompetensi
adalah kompetensi yang harus dicapai siswa dalam satu fase pembelajaran. Tidak dibagi per kelas, tetapi dia dibagi per fase. Misal contoh fase A itu kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Untuk fase E dari kelas 10 SMA, kelas F kelas 11 SMA, dan kelas 12 SMA. Nah, CP ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan menjadi dasar bagi guru dalam menyusun strategi pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk modul ajar adalah panduan mengajar yang disusun oleh guru untuk satu atau beberapa kali pertemuan. Modul ini mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, asesmen, refleksi, serta materi pengayaan dan remedial. Nah, komponen utama dalam modul ajar ini meliputi informasi umum atau identitas, jenjang, alokasi waktu. Nah, kompetensi awal, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, refleksi guru dan siswa. Dengan adanya modul ini, guru dapat mengelola kelas dengan lebih terarah dan memastikan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka bukan hanya kurikulum baru, melainkan merupakan transformasi pendidikan yang menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Dan dengan pendekatan yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta meningkatkan karakter dan kompetensi, kurikulum Merdeka diharapkan dapat mencetak generasi pembelajar sepanjang hayat. Demikian ringkasan materi mengenai kurikulum Merdeka dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.